Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Samsul Tarigan, Ketua DPD Grip Jaya, Sumatera Utara, melantik kepengurusan DPC Grip Jaya Asahan di lapangan hoki Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pelantikan dihadiri seluruh pengurus DPC Grip Jaya Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Ketua DPD Grip Jaya Sumatera Utara dan rombongan terlebih dahulu konvoi menuju lokasi pelantikan di Jalan Akasia Kisaran Asahan. Selanjutnya rombongan disambut dengan pengalungan bunga dan tarian persembahan Tepak Melayu. Sebelum acara puncak pelantikan, di sela-sela kegiatan Samsul Tarigan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu, serta pemberian pelakat kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan Forkopimda. Kegiatan selanjutnya, Samsul Tarigan melaksanakan pelantikan DPC Grip Jaya Asahan dan sekaligus melantik Satgas DPC Grip Jaya Asahan. Hendra Syaputra, Ketua DPC Grip Jaya Asahan yang baru dilantik, dalam pidatonya berjanji siap bersinergi dengan pemerintahan dan menerima aspirasi masyarakat. Samsul Tarigan, Ketua DPD Grip Jaya Sumatera Utara, dalam arahan dan bimbingannya berharap DPC Grip Jaya Asahan menjadi organisasi yang kuat dan solid, serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kabupaten Asahan. Siap akan saya kibarkan Grip setiap kabupaten di seluruh Asahan. Acara pelantikan DPC Grip Jaya Asahan dihadiri ratusan undangan dari DPC Grip Jaya, kabupaten kota, dan kecamatan se-Sumatera Utara. Kemudian pemerintah Kabupaten Asahan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat sekitar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Kedatangan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Rohman, bersama Wakil Ketua Penggerak PKK disambut meriah saat menghadiri pembukaan Pasar Beduk Ramadan di Musi Banyuasin tahun 2025. Pembukaan Pasar Beduk ini dipusatkan di Kecamatan Sungai Lilin, Selasa 4 Maret 2025. Ada 3 lokasi di 3 kecamatan. Pembukaan Pasar Beduk yang digelar pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin, Aziza. Dalam gelaran Pasar Beduk, para pedagang yang berjumlah 80 pedagang disediakan tempat untuk berdagang tanpa dipungut biaya yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kesannya sangat gembira melihat masyarakat antusias dan dagangannya sudah hampir habis. Kayaknya hampir merata, dagangannya tinggal sedikit kan. Ini pertanyaan Sungai Lilin ini kan UMKM-nya maju dan masyarakatnya juga berkembang. Pak, ini dari awal bulan puasa sampai akhir nanti ya Pak, terus dibuka ini Pak? Ya, nanti sampai akhir, sampai menjelang Lebaran. Insya Allah ini masih tetap buka. Ya, kesan apa Pak? Pesan apa kepada para pedagang ini? Para pedagang saya berpesan supaya menyiapkan makanan yang benar-benar higienis, makanan yang sehat. Jangan sampai ada pengawet-pengawet yang membahayakan. Pasar Beduk 1446 Hijriah ini digelar 1 bulan selama bulan suci Ramadan. Warga yang menjual makanan untuk berbuka puasa diharapkan makanan selalu higienis dan tak berformalin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Acara serah terima jabatan sekaligus pisah sambut PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlevi dengan Bupati Musi Banyuasin HM Toha periode 2025-2030 digelar di Gedung Oprum Pemda Musi Banyuasin Senin 3 Maret 2025. Kehadiran Bupati HM Toha bersama Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman disambut sangat meriah. Dalam acara pisah sambut ini juga diwarnai dengan saling tukar cenderamata serta foto bersama. Acara yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas di lingkungan Pemda Muba
juga seluruh camat serta kepala desa dan juga instansi terkait seperti Kapolres dan Dim 0401 Muba, Kejari, Kepala Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Agama berlangsung lancar. Dengan bisa sambut Bupati dengan PJ Bupati, rasanya terharu. Merupakan perjuangan berat untuk kami kedua, saya dengan Pak Rahman sebagai wakil saya, beserta Ibu PKK dan Wakil Ibu PKK, betul-betul menjadi pikiran kami. Kami akan jaga amanah masyarakat, kami akan jaga kedaulatan masyarakat yang telah mempercayai kami untuk membangun Muba maju lebih cepat. Program yang dicanangkan oleh Bupati serta Wakil Bupati Muba, yakni Muba Maju Lebih Cepat, serta kesejahteraan untuk masyarakat Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2024 oleh Wali Kota Medan. Dalam laporan ini, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengungkapkan berbagai pencapaian pembangunan Kota Medan sepanjang tahun 2024, serta apresiasi terhadap kepemimpinan sebelumnya. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi para Wakil Ketua DPRD, turut hadir Wali Kota Medan Triputra Bayu Waas, dan Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan, para Kepala OPD, serta Camat Sekota Medan. Dalam pidatonya, Wali Kota Medan Riko Waas mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan periode sebelumnya, Muhammad Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman, serta seluruh ASN dan stakeholder pembangunan yang telah bekerja sama dalam menjalankan program strategis Kota Medan selama tahun 2024. Riko mengatakan sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan hasil positif. Indeks pembangunan manusia Kota Medan meningkat menjadi 83,23 poin, naik 0,75 poin dibanding tahun sebelumnya, dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07%, meningkat 0,59% dari tahun 2023. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Medan turun menjadi 7,94%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,13%. Indeks ini yang mencerminkan kesenjangan ekonomi juga mengalami perbaikan dengan penurunan 0,45%. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2024 kategori terbaik Sumatera, kategori terbaik pertama di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan juga masih masuk Indeks Kota Pintar Dunia atau Smart City Index 2024 yang dirilis oleh IMD World Competitiveness Center. Penghargaan sebagai kota dengan daya saing tertinggi tingkat kota untuk kategori kota fiskal tinggi dan penghargaan-penghargaan lainnya. Dari Medan, Zulfahmi TV One mengabarkan. Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan periode 2025-2030 Riko Triputra Bayu Waas dan Zakiuddin Harahap menyampaikan pidato perdana dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan. Dalam pidato ini, mereka menegaskan visi besar pembangunan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan dengan semangat transformasi menuju Medan Satu Data. Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri oleh para wakil ketua serta seluruh anggota dewan. Selain itu, turut hadir unsur Forkopimda Kota Medan, Konsul Jenderal Negara Sahabat, Ketua KPU, dan Bawaslu Kota Medan, serta berbagai tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pidato perdananya, Wali Kota Medan Riko Waas mengumumkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan dalam 5 tahun ke depan. Di antaranya adalah penerapan Universal Health Coverage atau UHC Premium, digitalisasi UMKM, pemerataan sekolah dari jenjang SD ke SMP, serta pembangunan SMP unggulan di Kota Medan. Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dengan memanfaatkan platform digital yang umum digunakan masyarakat. Tak hanya itu, Riko Waas menjelaskan ada sejumlah tantangan besar Kota Medan turut menjadi perhatian utama. Mulai dari permasalahan banjir yang masih terjadi, kemacetan lalu lintas, hingga keamanan kota yang terganggu oleh aksi begal. Seorang pemimpin, dan kami mengharapkan bahwasanya Bapak Ibu anggota Dewan bisa melihat secara penuh apa program-program yang akan kami bawa ke depan. Sehingga nantinya benar-benarlah program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto secara efektif dan juga efisien. Bapak Ibu sekalian, ada banyak
segudang persoalan di Kota Medan. Tanpa dukungan Bapak Ibu tentu tidak bisa dijalankan. Pekerjaan rumah ini harus kita selesaikan bersama. Mulai dari banjir yang masih terjadi hingga hari ini, masalah kemacetan yang masih perlu diurai, masalah keamanan yang maraknya begal perlu kita berantas. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi Kota Medan ke depannya. Dari Medan, Zulfami TV mengabarkan. Berbagai kesenian dan budaya lokal Lampung mewarnai kemeriahan penyambutan secara resmi Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli di rumah dinas. Acara penyambutan ramah tamah di rumah dinas Bupati Lampung Utara itu mengundang seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ormas, OKP, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan mantan Bupati Budi Utomo turut hadir untuk berbuka puasa bersama. Bupati Lampung Utara Hamartoni dan Wakil Bupati Romli sebelum masuk ke gerbang pintu rumah dinas, mereka berjalan kaki bersama-sama diarak dan dikawal sejumlah tokoh adat dengan diiringi musik khas Lampung dan pencaksilat dari kantor penggerak PKK Lampung Utara sejauh kurang lebih 100 meter. Sesampainya di gerbang rumah dinas, karpet merah dan tarian-tarian khas Lampung menyambut kedatangan Bupati Hamartoni dan Wakil Bupati Romli. Masyarakat dan kerabat antusias memberikan selamat dan salam kepada mereka sambil berjalan. Kami akan melakukan briefing dengan kawan-kawan pejabat tentang Lampung, baik eselon 2, eselon 3, eselon 4, baik itu kepala desa, kecamatan, baik itu fungsional maupun struktural. Kami akan memberikan cara pandang kami nanti memimpin Lampung Utara dengan pola dan mindset kami. Mudah-mudahan kawan-kawan para pejabat bisa mengikuti arah kami. Soal dengan kebersamaan, saya yakin seperti katakan oleh Pak Ketua Dewan tadi, kita bisa maju. Bahwasannya kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda tempat. Tapi kita sudah dibalut yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu semua cinta dengan Indonesia, cinta dengan Lampung Utara, tidak ada kata lain kecuali kita bersatu untuk membangun Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah TV mengabarkan. Waspada bencana alam, PJ Bupati Lampung Utara gelar apel besar kesiapsiagaan antisipasi bencana alam dan cek peralatan bencana di halaman kantor BPBD setempat. Langkah ini merupakan persiapan apabila bencana banjir dan longsor datang. Acara ini digelar di halaman kantor BPBD Lampung Utara. Pelaksanaan apel siaga ini merupakan langkah persiapan apabila bencana banjir dan longsor datang. Mengingat pada musim penghujan seperti saat ini intensitas curah hujan tinggi, dikhawatirkan bencana alam dapat terjadi kapan saja. Pemeriksaan yang dilakukan yakni mengecek kesiapan armada operasional BPBD dan kendaraan mobil dapur umum beserta kelayakan peralatan mesin lainnya, seperti perahu karet yang akan digunakan saat terjadinya bencana banjir. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, titik lokasi aliran sungai yang berpotensi terjadinya banjir pun menjadi perhatian utama. Sebagai langkah pencegahan, PJ Bupati menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera melaksanakan penguatan program Jumat Bersih menjadi agenda rutin di setiap minggunya guna menjaga kebersihan dan kelancaran aliran drainase gorong-gorong di wilayahnya masing-masing. Untuk antisipasi upaya pencegahan, kita lakukan dengan program Jumat Bersih. Hari ini saya akan meninjau pelaksanaan gotong royong masyarakat. Saya instruksikan kepada seluruh lurah camat untuk setiap hari Jumat gotong royong, bersihkan saluran-saluran air, gorong-gorong drainase, sehingga air ini harus kita beri jalan. Dan kita berharap walaupun hujannya deras, kalau saluran airnya baik, itu airnya akan tersalur dengan baik juga dan tidak akan terjadi. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah TV mengabarkan. Penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi. Pembangunan gedung perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi pusat literasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Acara ini dihadiri Bunda Literasi Lampung Utara, Liana Sidarti Aswarodi, pegiat literasi Atpusi Yan Fernando, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sri Mulyanan, Kepala Dinas Kominfo Gunaido Utama, dan para pejabat daerah, kepala sekolah, dan forum pelajar Lampung. Peresmian ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, sejalan dengan visi menjadikan Lampung Utara sebagai daerah yang unggul dalam pendidikan dan budaya literasi. PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi mengatakan pembangunan gedung perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi pusat literasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang imajinasi dan kreativitas yang dapat meningkatkan wawasan serta kualitas sumber daya manusia di Lampung Utara. Ia menekankan pentingnya budaya membaca di era digital saat ini. Perpustakaan Cakrawala ini diharapkan menjadi simbol kemajuan literasi di Lampung Utara. Mari membaca, karena dengan membaca, imajinasi meningkat, wawasan berkembang, dan kualitas hidup semakin baik. Penjabat Bupati pun ingatkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Sri Mulyana untuk menjadwalkan sekolah dan memberikan fasilitas yang nyaman untuk para pelajar dan pengunjung yang datang di gedung Perpustakaan Lampung Utara. Bunda Literasi Lampung Utara, Liana Sidarti Aswarodi, juga mengajak seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan optimal. Ini adalah faktor yang sangat berpengaruh. Juga barangkali kalau ada siswa yang datang nanti akan santai-santai di Taman Sansap. Kalau bisa nanti mungkin di sini ada UMKM yang menjual makanan, kuliner dan sebagainya, sehingga karena terintegrasi bisa memberikan pengaruh yang besar untuk dalam rangka memakmurkan perpustakaan ini. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menghadiri dan memberikan sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang, Kecamatan Padang Cermin, dan Teluk Pandan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2026. Musrenbang tahun ini mengangkat tema memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif untuk kesejahteraan dan kemandirian desa serta daya saing daerah. Musrenbang ini berlangsung di Balai Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Rabu 19 Februari 2025. Agenda dalam kegiatan ini diisi dengan pemaparan dari masing-masing camat terkait, arahan Bupati, penyerahan bantuan pemerintah daerah, dan sesi diskusi sebagai penutup. Dalam sambutannya, Bupati Dendi Ramadona menekankan pentingnya Musrenbang sebagai proses perencanaan yang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Bupati menyebut usulan yang dihasilkan dalam Musrenbang penting guna mengangkat isu-isu strategis yang harus diketahui oleh publik dalam hal pembangunan desa. Bupati Dendi mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan dalam memenuhi semua harapan masyarakat karena kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, musyawarah seperti ini menjadi penting untuk menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah dan kekompakan masyarakat. Apresiasi yang tinggi juga turut diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi menyumbangkan gagasannya untuk pembangunan desa. Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama jajaran juga turut menyerahkan berbagai bantuan, termasuk untuk penghulu, guru ngaji, marbot, dan penjaga makam. Bantuan lainnya mencakup perlengkapan siswa SD dan SMP, serta pagu, alokasi kegiatan fisik dan non-fisik di Kecamatan Padang Cermin dan Teluk Pandan. Bulan suci Ramadan, jadi kita menyesuaikan kalau bisa satu pertemuan itu dilaksanakan audiensnya atau pesertanya 2 kecamatan. Seperti itu, kecuali kecamatan mungkin yang besar, seperti Negeri Katon, Gedung Tataan, yang besar-besar desanya banyak. Dari Pesawaran Lampung, Pujian Syarozali TVON mengabarkan. Demi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Bank Sumsel Babel menggelar operasi pasar murah. Operasi Pasar Murah digelar untuk pertama kalinya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan di halaman kantor Camat Sekayu Kamis 6 Maret 2025. Dalam operasi Pasar Murah ini disediakan 1.200 paket yang berisikan 5 kg beras serta 2 kg minyak sayur dengan harga Rp91.000 dan rencananya sebanyak 20 kali operasi Pasar Murah di Musi Banyuasin akan digelar. Operasi pasar kali ini harga satu paketnya itu Rp91.500 ya. Jadi dari beras premium 5 kg dan minyak kita 2 liter. Jadi ini sudah disubsidi
10.000 dari Bank Sumsel dan dijual dengan harga head sesuai ketetapan pemerintah. Bekerjasama dengan pihak perusahaan, ada pihak ketiga, kita bekerjasama menjual beras dan minyak ini dengan harga sesuai dengan head, artinya tidak sesuai dengan harga pasar, di bawah harga pasar. Dan alhamdulillah pelaksanaan hari ini kami disupport oleh Bank Sumsel. Bank Sumsel yang mensupport kami untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Dan ini akan kami lakukan selama bulan puasa ini, insya Allah akan kita dilaksanakan sebanyak 20 liter. Operasi pasar murah ini disambut antusias warga, khususnya emak-emak yang berdesakan mengantre dan dijaga ketat oleh aparat TNI Polri serta Satpol PP. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini merupakan serah terima jabatan PJ Bupati Banyuasin dengan Bupati Banyuasin terpilih Askolani dan Neta Andria. Ini dia liputannya. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Askolani dan Neta Indian disambut meriah oleh ratusan masyarakat serta tokoh agama dan pejabat dinas di lingkungan Pemda Banyuasin. Dalam acara serah terima jabatan dari PJ Bupati Banyuasin Muhammad Farid dengan Bupati serta Wakil Bupati Banyuasin Askolani dan Neta Indian periode 2025-2030. Acara ini digelar di halaman Masjid Al-Amir Rabu 5 Maret 2025. Selain acara pisah sambut PJ Bupati dengan Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati, yang ditandai dengan pemberian cenderamata, juga digelar pembukaan safari Ramadan serta pemberian bantuan berupa uang santunan yang berasal dari Basnas kepada anak yatim serta fakir miskin. Acara pisah sambut dengan PJ Bupati Kabupaten Banyuasin Pak Muhammad Farid. Dan yang kedua acara syukuran pemenangan Asta sudah dilantik kemarin tanggal 20 Februari di Istana Negara, saya dengan Bu Neta. Dan yang ketiga acara pembukaan safari Ramadan, karena kebiasaan kita di Banyuasin ini setiap tahun ada safari Ramadan. Jadi 3 acara hari ini. Dan sebagai rangkaian acara tadi kita ada bantuan dari Basnas untuk anak-anak yatim di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin di Banyuasin 3. Diselenggarakannya safari Ramadan di Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya ini demi mewujudkan Kabupaten Banyuasin religius. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Padang Lawas menggelar rapat dengar pendapat RDP terkait status jalan lintas 2 desa di Kecamatan Sosa. Akibat status jalan yang belum jelas, badan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan parah belum tersentuh perbaikan. Setelah melakukan RDP di kantor DPRD Padang Lawas, anggota DPRD Padang Lawas langsung turun ke lokasi jalan untuk meninjau lokasi jalan rusak parah dan jembatan yang terancam putus. Menurut Kepala Desa, akses jalan ini adalah satu-satunya akses jalan penunjang perekonomian warga. Jalan ini juga kerap digunakan perusahaan pabrik kelapa sawit PT PN4 Sosa, namun diduga tak pernah mendapat perhatian. Menurut Wakil Ketua DPRD Palas HM Dayan Hasibuan, pihaknya melakukan monitoring setelah adanya laporan masyarakat terkait status jalan yang belum jelas, sehingga warga akan mengancam memblokir jalan setelah jalan tidak pernah tersentuh pembangunan, baik dari pihak pemerintah maupun pihak PT PN4 yang selalu menggunakan jalan dan jembatan ini. Manajer PT PN4 Sosa mengaku beberapa kali melakukan penimbunan badan jalan, namun untuk perbaikan jembatan, pihaknya sudah mengajukan ke kantor pusat PT PN4. Untuk ekonomi masyarakat, bawa buah hasil tani, jangan sempat nanti kejadian ada mobil jatuh, baru diperbaiki, kan itu Bang. Ya. Jadi harapan kita kepada pemerintah dan bapak-bapak DPR supaya mengambil ketegasan yang akurat dan terukur. Ini difungsikan oleh perusahaan baik yang kecil maupun yang besar, contohnya PTP Nusantara 4 Sosa. Namun untuk perbaikan sampai sekarang belum ada, baik jalan dan jembatan. Perihal itulah makanya masyarakat keberatan. Yang jelas karena memang sehari-hari kita gunakan, kita pun perbaiki sebenarnya kalau terkait tuntutan untuk perbaikan jalan. Yang seperti tadi saya sampaikan, di bulan Februari aja pun kita sudah masukkan batu.
Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna dalam agenda serah terima jabatan dari pejabat Wali Kota Palembang ke Wali Kota Palembang terpilih periode 2025-2030. Rapat paripurna dengan agenda serah terima jabatan Wali Kota Palembang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Palembang Ali Subri, didampingi Wakil Ketua 1 Hari Adriansyah, Wakil Ketua 2 Muhammad Hidayat, dan Wakil Ketua 3 Zainal Abidin. Proses serah terima jabatan dari pejabat Wali Kota Palembang CK Virgowansyah ke Wali Kota Palembang terpilih Ratu Dewa ditandai dengan prosesi pembacaan surat keputusan Mendagri oleh Sekretaris DPRD Palembang Ihsan Tosni. Dalam pidatonya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menceritakan dirinya berasal dari desa Rantau Sialang yang merantau sejak kelas 1 SMP. Orang tuanya adalah seorang pegawai negeri, sementara Ratu Dewa sehari-hari membantu orang tua berkebun dan menanam padi. Bersama Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak. Prima Salam, menurut Ratu Dewa, merupakan sosok pemuda yang penuh semangat juang. Orang tuanya adalah seorang honorer di pemerintahan yang kemudian diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ratu Dewa berkeyakinan jika ia bisa menjadi wali kota saat ini merupakan doa dari kedua orang tua. Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sunarto mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya pasangan Ratu Dewa dengan Prima Salam sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang. Gantiannya berjalan lancar. Semoga kepemimpinan Ratu Dewa ini lebih sukses lagi Palembang ke depan. Palembang jadi Palembang emas. Baik, kami ucapkan terima kasih dari Gerindra, selanjutnya dari Partai Golkar. Mungkin ada hal-hal penting nggak? Tidak ada pesan khusus. Selanjutnya khusus saya selaku Ketua DPR, semoga Pak Ratu Dewa bisa menempatkan suatu OPD itu yang punya kompetensi. Tidak seperti yang dahulu. Itulah pesan dari saya. Sudah berapa kali saya sampaikan kepada Pak Ratu Dewa. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan, anggota DPRD, penyelenggara pemilu, dan juga seluruh masyarakat, insan pers, warga Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan, menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Bupati terpilih periode 2025-2030 yang dilakukan di ruang rapat DPRD Oki Selasa siang. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Oki dengan dihadiri Forkopimda setempat, Camat, Kades, Kapolres yang diwakili, dan Dim Oki, Kejari Oki, dan tamu undangan lainnya. Dalam pidato perdananya, Bupati Oki Muhendi Mahzareki menyampaikan visi dan misi rencana 5 tahun ke depan agar bisa sesuai dan selaras. Pidato pertama di hadapan seluruh DPRD menyampaikan visi dan misi rencana 5 tahun ke depan. Dan harapan kita bahwa ini bisa sesuai, selaras dengan program kita ke depan. Dan tentunya eksekutif, legislatif punya peranan penting dalam menjalankan visi misi ke depan. Nah, harapan kita 5 tahun ke depan ini ya kita bisa menyesuaikan sehingga nanti apa yang menjadi harapan, cita-cita, visi misi kita bisa tercapai. Insya Allah kita sudah melalui rapat-rapat kecil dengan seluruh OPD yang juga dipimpin oleh TAPD bahwa kita ke depan ya harus terus berinovasi, tentu meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sudah ada beberapa rencana kita, insya Allah ini akan menambah PAD kita ke depan ya, walaupun tambahan ini belum bisa maksimal, tapi paling tidak ada tambahan dari sektor-sektor yang lain yang selama ini belum masuk ke kas daerah kita. Harapan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kita berharap tentu adanya bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini kita kenal dengan bantuan khusus atau bantuan gubernur. Ini harapan kita ini juga bisa ya mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin HM Toha mengunjungi warga korban banjir di kawasan Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. Bupati bersama Forkopimda memantau kondisi banjir atau debit air banjir yang saat ini mulai merangkak naik sekitar 50 cm.
Bupati Musi Banyuasin, HM Toha, meninjau langsung lokasi banjir bersama Forkopimda di Kecamatan Sangadesa Selasa 11 Maret 2025. Selain meninjau banjir, Bupati juga bertemu langsung dengan warga serta mendengarkan aspirasi warga, khususnya warga yang berada di lokasi banjir. Selain itu, ia juga meninjau posko kesehatan dan memberikan bantuan kepada warga, serta meninjau turap tanggul Sungai Musi yang jebol akibat diterjang banjir. Saat ini banjir mulai melanda wilayah Musi Banyuasin sejak sepekan lalu. Namun warga sudah terbiasa dengan kondisi sungai meluap atau air dalam. Kami dari Forkopimda meninjau lokasi banjir, namun ada beberapa titik yang tidak dapat, jalannya sudah, kalau bahasa kami sudah dalam itu, sehingga tanggulnya jebol, turap atau tanggulnya jebol. Jadi kami minta kepada pihak pusat untuk dapat menyikapi ini. Kalau jalan ini putus, itu merupakan juga mati atau penyambung antar kabupaten antara kabupaten Musi Banyuasin dan kabupaten Riau, Muratara, putus semua jalan. Warga diimbau untuk selalu waspada dengan kondisi banjir. Pemerintah Musi Banyuasin juga menyediakan tim tanggap yang bekerja sama dengan TNI Polri serta BPBD untuk membantu warga jika sewaktu-waktu banjir terus naik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV One mengabarkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau lokasi ketahanan pangan seluas 276 hektar di Puslatpur Kodiklatat, Martapura. Dalam acara tersebut, Menteri ATR dan BPN menyerahkan sertifikat tanah milik Menteri Pertahanan yang digunakan oleh TNI AD di Puslatpur Kodiklatat, Martapura. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung lokasi ketahanan pangan seluas 276 hektar di Pusat Latihan Tempur Puslatpur Kodiklatat yang dipimpin Brigjen TNI Dani Rakca. Kunjungan ini berlangsung di Dusun Talang Masri, Desa Praca, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kehadiran Jenderal Maruli disambut antusias oleh para petani di bumi Sebiduk Sahaluan. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Jenderal Maruli menekankan bahwa tujuan utama dari program ketahanan pangan ini bukan hanya menciptakan lahan pertanian yang luas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Lebih lanjut, KSAD menyampaikan bahwa ke depan pihaknya akan menggandeng mahasiswa pertanian untuk mengembangkan sektor peternakan yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan. Selain meninjau lahan ketahanan pangan, Jenderal Maruli juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para petani di sekitar lahan tersebut. Alhamdulillah, hari ini kami secara resmi menyelesaikan dan menyerahkan sertifikat atas nama Kementerian Pertahanan yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat. Kenapa atas nama Kementerian Pertahanan? Karena semua aset TNI memang mengikutnya atas nama Kemenhan. Hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Gubernur juga sering membantu dan juga Bupati di sini. Mudah-mudahan keberadaan kami ini bermanfaat untuk khususnya di daerah sini, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa nanti mungkin di seluruh Indonesia lahan-lahan kita bisa kita pergunakan untuk kepentingan Angkatan Darat pada khususnya, dan juga kalau memang tidak dipergunakan oleh Angkatan Darat bisa digunakan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Grip Jaya Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama dengan ratusan warga dan ulama dari Majelis Salawat Ahlul Hirom Nahdlatul Ulama yang dipimpin Kiai Haji Hambali. Selain itu, DPD Grip Jaya Sumut juga memberikan santunan kepada ratusan anak yatim berupa beras dan bantuan lainnya. Acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim ini dilaksanakan di salah satu lokasi wisata Jona Garden yang berada di Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Acara ini diawali dengan sholawatan yang dipandu pimpinan Majelis Sholawat Ahlul Hirom Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hambali, dan dilanjutkan dengan sambutan dari anggota DPRD Sumut, Jonathan Tarigan, sekaligus sebagai pemilik lokasi wisata dan mewakili Ketua DPD Grip Jaya Sumatera Utara, Syamsul Tarigan.
Dalam sambutannya, Jonathan Tarigan menyampaikan bahwa santunan untuk anak yatim dan warga miskin ini merupakan program GRIP Jaya Sumatera Utara setiap tahunnya dan menjadi agenda tahunan. Diharapkan dengan bantuan sosial ini bisa meringankan beban warga miskin khususnya menjelang Lebaran mendatang. Yang ada hadir di tempat yang berbagi ini, tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berharap semua di bulan suci ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, agar nanti ke depannya kita bisa lagi berkumpul di tempat yang berbagi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usai sambutan dan sedikit tausiah keagamaan yang disampaikan sejumlah ustadz, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan secara simbolis kepada 10 orang anak yatim piatu yang berasal dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dengan diawali pemberian santunan oleh Ketua DPD GRIP Jaya Sumut, Samsul Tarigan, dan diikuti sejumlah perwakilan dari Forkopimda, ulama, dan pengurus DPD GRIP Jaya Sumut lainnya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara pengurus DPD GRIP Jaya Sumatera Utara dengan ratusan anak yatim piatu, ulama, dan warga miskin serta perwakilan dari Forkopimda Kota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat TV mengabarkan. Ratusan massa kelompok Tani Roboho yang berasal dari 3 desa di Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menduduki lahan kebun sawit PT DNS Kebun Sosa Indah. Aksi ini dilakukan warga setelah pihak perusahaan belum menyerahkan lahan plasma 227 hektar selama perusahaan berdiri puluhan tahun kepada warga sekitar. Selain itu, warga menuding perusahaan belum mengantongi HGU dan adanya kelebihan kurang lebih 600 hektar mengelola lahan serta menggarap ratusan hektar lahan yang diduga lahan hutan produksi. Suasana sempat memanas saat ratusan warga dari 3 desa mendatangi lokasi lahan perkebunan kelapa sawit PT DNS Sosa Indah. Warga langsung mendirikan tenda-tenda dan menyetop semua kegiatan di lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dianggap warga masih bermasalah. Suasana dapat diredam setelah pihak kepolisian Polres Padang Lawas mencoba menenangkan ratusan massa. Sementara koordinator massa menyatakan pihaknya akan tetap bertahan di lokasi agar perusahaan tidak melakukan kegiatan apapun di lahan yang dianggap masih bermasalah. Lahan yang dikelola itu hutan produksi seluas 600 sekian hektar. Dan hutan izin SSL sekitar 80 sekian hektar. Jadi ada kelebihan berapa hektar, Bang? 600 lebih? 600 lebih. Dari izin mereka ya? Dari izin mereka sekitar 1127. Sementara itu manajer PT DNS, Julius, mengakui pihaknya belum mengantongi HGU dikarenakan masih dalam pengurusan dan mereka beroperasi berdasarkan IUP yang sudah terbit. Terkait kelebihan luas yang dikelola perusahaan, ia mengaku pihaknya bekerja sudah sesuai ukuran dari izin yang mereka miliki. Kelebihan luas, Bang? Nggak ada. Itu semua sudah saya semuanya. Sudah semua. Soal HGU, Bang? HGU dalam proses. Dalam proses? Ya, karena ini ada IUP, Bang. Oke. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan TV mengabarkan. SMA Islam Plus Askia Medan menorehkan prestasi membanggakan. Sebanyak 130 siswa berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa SMA Islam Plus Askia Medan mampu mencetak generasi unggul. Para siswa-siswi telah menjalani berbagai program pembinaan dan bimbingan intensif sejak awal mereka duduk di SMA Islam Plus Askia Medan. Pihak yayasan telah menargetkan agar 100% lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dari kelulusan pada tahun 2024 sebelumnya, 100% siswa-siswi SMA Islam Plus Askia lulus di PTN-PTN favorit, sekolah kedinasan, maupun perguruan tinggi luar negeri.
Tak hanya itu, sebanyak 130 siswa SMA Islam Plus Askia Medan kelas 12 angkatan keempat lulus tahun 2025 ini berhasil lolos seleksi dan diterima di berbagai perguruan tinggi luar negeri atau PTLN seperti Turki, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Dubai, Australia, Malaysia, dan ke berbagai negara-negara lainnya. Mereka diterima di berbagai jurusan bergengsi seperti kedokteran, teknik sipil, dan hukum, membuktikan kualitas akademik yang dimiliki para lulusan SMA Islam Plus Askia Medan. Capaian luar biasa ini tentu tidak lepas dari peran besar para tenaga pendidik serta fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar di SMA Islam Plus Askia Medan. Sekolah ini dikenal memiliki sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Tahun ini lebih dari 50% atau 130 siswa SMA Islam Plus Askia Medan berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri favorit melalui jalur prestasi. Kami siswa SMA Islam Plus Askia Medan angkatan 4 tahun 2025 lulus perguruan tinggi luar negeri Askia. Selamat kami ucapkan kepada 130 siswa-siswi kami yang berhasil lulus di perguruan tinggi luar negeri. Semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi dan kelak bisa berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menunjang prestasi siswa, sekolah ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari ruang kelas yang nyaman, laboratorium modern, sarana olahraga yang lengkap, hingga berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka di luar akademik. Keberhasilan para siswa SMA Islam Plus Askia Medan dalam menembus universitas luar negeri juga tidak lepas dari program unggulan yang diterapkan sekolah. Sekolah yang berlokasi baik di Jalan Iskandar Muda dan Tuasan Medan ini memiliki komitmen kuat dalam membimbing siswanya agar siap menghadapi dunia perkuliahan. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan informasi komprehensif tentang berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, serta strategi agar dapat lolos seleksi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna terus mempererat tali silaturahmi dan menggapai keberkahan di bulan Ramadan tahun 2025, penggemar motor sport Ninja Kawasaki bernama Sobat Ninja Club Medan berbagi santunan kepada puluhan anak yatim serta adakan buka puasa bersama. Sobat Ninja Club atau Sonic Kota Medan laksanakan berbagai kegiatan positif pada Minggu 16 Maret 2025 yang berlokasi di Pancing Kopi, Kota Medan, Sumatera Utara. Dimulai dengan membagikan ratusan takjil untuk berbuka pada masyarakat sekitar, serta pemberian paket sembako, juga santunan kepada 20 anak yatim. Penggemar motor Kawasaki Ninja yang terpusat di Kota Medan ini selalu melakukan kegiatan positifnya pada tiap-tiap momen tahunan. Untuk kali ini, pada tahun keempat terbentuknya klub motor Sonic. Pembagian santunan dan takjil ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiap bulan puasa. Ketua Umum Sonic Medan, Abdul Muin Nasution, selalu memberi pesan agar kekompakan dan solidaritas Sonic Medan terus terjaga hingga menciptakan suasana safety riding di jalan raya. Ini kegiatan kita berbagi takjil kepada masyarakat, yaitu berbuka bersama anak yatim piatu dan pemberian sembako dan donasi lah untuk anak panti asuhan. Ini Sonic udah di tahun keempat kita buat seperti ini acara. Pesan-pesan dari anggota Sonic selaku ketua umum, saya mengimbau kepada kawan-kawan semua ya kan, untuk stop safety riding, taati peraturan lalu lintas, yaitu tetap juga kita menjaga solidaritas sesama kita, dan paling utama kita ini tetap bermanfaat lah bagi masyarakat khususnya di jalan raya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan.
Penjabat Wali Kota Palembang bersama Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau tower Jembatan Ampera yang rencananya akan dibuka untuk masyarakat umum pada awal Februari mendatang. Jembatan Ampera yang menjadi kebanggaan Kota Palembang akan segera menjadi destinasi wisata baru dan akan dibuka untuk umum. Hal ini setelah selesainya perbaikan Jembatan Ampera. Jembatan Ampera yang selama ini hanya dapat dilintasi warga Kota Palembang baik dari hilir ke hulu maupun sebaliknya. Kedepan dengan dibukanya wisata tower Jembatan Ampera, warga dapat naik ke atas tower dan menikmati pemandangan Kota Palembang dari ketinggian tower Jembatan Ampera. Wakil Menteri Dalam Negeri mendukung penuh wisata tower Jembatan Ampera. Menurutnya, wisata tower Jembatan Ampera ini juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat terkait sejarah Kota Palembang. Jadi banyak ide lah tadi saya sama Pak CK, saya dukung penuh ini. Semoga bisa segera direalisasikan agar bisa dinikmati seluruh warga dan bisa mendongkrak PAD di Kota Palembang. Ini terobosan yang luar biasa, terobosan yang sangat inovatif dan kreatif. Ya, dan saran saya harus berkolaborasi. Dan harapannya nanti ini bisa kita komunikasikan, kita koordinasikan agar bisa segera dibuka untuk insya Allah ya target kita mudah-mudahan 1 Februari sudah bisa terlaksana. Soal ininya perizinnya gimana? Iya, sudah, administrasi sudah jalan. Ada 1-2 surat lagi yang masih berproses, tapi di kita tinggal 1. Nanti di balai jalan yang tidak lanjutnya beberapa. Namun secara verbal kemarin sudah pada prinsipnya didukung oleh Kementerian PU. Mohon doa dan support dari seluruh warga Kota Palembang agar kita bisa menikmati secara betul. Bagi pengunjung wisata tower Jembatan Ampera, nantinya akan disediakan parkir di seberang hulu dan hilir. Tower Jembatan Ampera sendiri dapat menampung 25 orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jadeko Patra, TV One mengabarkan. Sepulang dari retret di Magelang, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengajak sejumlah kepala organisasi perangkat daerah olahraga jalan kaki meninjau langsung infrastruktur perkotaan Minggu pagi. Setelah ibadah sholat subuh, Ratu Dewa berjalan kaki sekitar 7,3 km dari Tanjung Barangan melewati Jalan Parameswara, Demang Lebar Daun, Angkatan 4 Kapten Arifai, sampai ke rumah dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Kambang Iwa. Ratu Dewa menyebut ingin memastikan persoalan pembuangan sampah karena menjadi instruksi dari Presiden. Lalu mengenai tata letak baliho atau spanduk hingga drainase, jangan sampai ada penyumbatan. Sudah syukur kemarin sore saya pulang dari retreat dari Akmil Magelang. Terus begitu sudah sholat subuh dan juga sahur, langsung saya mengajak beberapa dinas terkait kaitan dengan infrastruktur dan wajah Kota Palembang. Saya ingin memastikan pertama persoalan pembuangan sampah, karena ini jadi stressing dari Bapak Presiden. Yang kedua adalah masalah baliho, spanduk, biar kotanya cantik, indah, enak dipandang mata. Yang ketiga persoalan parit, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan, apalagi sekarang kita menghadapi musim penghujan. Dan yang ketiga persoalan sampah tadi sudah kita lihat. Dalam kesempatan itu, Ratu Dewa meninjau titik kemacetan yang ada dari rute jalan kaki yang dilaluinya. Selain itu, Disub Palembang juga mengkaji kembali masalah kemacetan bersama dengan stakeholder, pemerhati transportasi, dan sebagainya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jadeko Patra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meluncurkan angkot feeder Musi Emas Koridor 8 di Jalan Kolonel Dani Effendi, Talang Betutu. Pemerintah Kota Palembang kembali menambah angkutan penghubung atau angkot feeder Musi Emas Koridor 8 Asrama Haji Talang Betutu yang diharapkan mampu mendukung program Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan jumlah penumpang dan pengguna Light Rail Transit atau LRT. Sejak dioperasikan tahun 2022, angkot feeder LRT hingga kini sudah memiliki 8 koridor dan sebanyak 12.000 penumpang dan 30% dari penumpang LRT disupport dari penumpang angkot feeder LRT. Penambahan koridor dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya 7 koridor menjadi 8 koridor sangat bermanfaat bagi warga Palembang, yakni dapat membantu masyarakat untuk menjangkau transportasi yang terintegritas. Ratu Dewa berharap ke depan akan kembali mendapatkan penambahan koridor untuk feeder LRT. Ya, alhamdulillah syukur dari Kementerian Perhubungan, termasuk dari pihak Balai LRT juga,
menambah 1 koridor lagi yang sebelumnya 7 menjadi 8 koridor. Saya kira ini sesuatu yang cukup baik ya bagi warga Palembang yang selama ini sering nge-DM saya, terus sering juga WA, bahkan saya sering nyamar naik LRT, naik feeder, kemarin curhat ke saya panjang lebar, akhirnya terjawab. Tetapi kita berharap lagi dari Balai Pengelola ya, Pak Nur Hadi, untuk ada penambahan koridor lagi. Jangan khawatir warga Palembang, naik feeder aman, nyaman, tepat waktu, AC-nya dingin ya, saya kira itu. Meski setidaknya dibutuhkan 17 koridor feeder LRT di Kota Palembang, ke depan pemerintah akan terus mengupayakan penambahan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan angkutan feeder LRT yang aman dan nyaman, tepat waktu dan murah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pasar murah Ramadan yang digelar Pemkot Palembang kembali menarik perhatian warga. Ratusan masyarakat membadati lapangan Precos, Jalan Peternakan Sukabangun, Kota Palembang, demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Salah satu komoditas yang paling diburu adalah minyak goreng. Harga minyak goreng minyak kita di pasar murah ini hanya Rp14.700 per kilogram. Jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran yang berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Tak heran jika warga berbondong-bondong memborong minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka. Asisten 1 Setda Kota Palembang Heri Aprian yang meninjau lokasi pasar murah mengatakan, Pemkot Palembang melalui Dinas Perdagangan terus berupaya membantu masyarakat agar bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sudah mendapat ini, ya, terus kami informasikan kepada seluruh yang jualan. Sangat baik ya buat masyarakat sekitar, karena ini juga kita setiap hari akan berputar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. Ya. Jadi tidak usah jauh-jauh kan, lengkap di sini. Malah kita dapat bantuan dari Bank Venture Bubble, dapat putar, ya. Lengkap ini. Yang basah, yang kering, termasuk ada minyak daging, ya. Termasuk teman-teman dari media, dari pers juga boleh belanja. Heri juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan tetap membeli kebutuhan secukupnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dukung terciptanya generasi Qurani, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meresmikan Rumah Quran Yayasan Wong Kito Mari Mengaji WKMM di Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, untuk menjadikan Kota Palembang yang religius serta mendukung terciptanya generasi muda yang Qurani. Wali Kota Palembang meresmikan Rumah Quran Yayasan Wong Kito Mari Mengaji atau WKMM di Gedung Wisma Bina Husada, Kelurahan 23 Ilir, Bukit Kecil. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menyumbang Rp30 juta untuk mendukung kegiatan yayasan. Berdirinya Rumah Quran dianggap suatu hal yang luar biasa karena kondisi kekinian anak-anak muda yang masih banyak buta aksara Quran. Rumah Quran sendiri menawarkan solusi yang menjanjikan untuk menjadikan generasi muda menjadi generasi Qurani. Pada siang hari ini saya bisa hadir peresmian Yayasan Wong Kito Mengaji. Ini sesuatu yang luar biasa karena kondisi kekinian kita, anak-anak muda kita masih cukup banyak berdasarkan hasil survei, buta aksaranya begitu tinggi, apalagi di periode perubahan zaman sekarang. Untuk itu solusi yang ditawarkan di sini saya kira cukup menjanjikan, mendidik anak-anak generasi muda kita sehingga menjadi generasi Qurani. Harapan kita ini menjadi sebuah inspirasi, tidak hanya di lingkup pemerintah tetapi oleh organisasi, institusi-institusi lain, menjadikan ini sebuah inspirasi buat bagaimana membina generasi muda mendatang agar lebih baik lagi. Saya kira itu. Ya, oke. Dengan pembukaan Rumah Quran ini dapat menjadikan inspirasi tak hanya di lingkungan pemerintah, namun juga bagi organisasi dan institusi lain untuk membina generasi muda sehingga menjadi lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan.
Pemerintah Kota Palembang menggelar Safari Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Forkopimda dan OPD Provinsi Sumsel juga turut hadir bersama Forkopimda dan OPD Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik. Ramadan ke-15, Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang melakukan Safari Ramadan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Selain berbuka puasa bersama, Safari Ramadan 1446 Hijriah ini diisi dengan tausiah dan sholat maghrib bersama. Camat Gandus yang ikut menghadiri buka puasa bersama berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga dapat menjalin tali silaturahmi. Alhamdulillah sore ini dipertemukan hadir di suasana yang begini lainnya, bahkan dari kecamatan, lurah, namun pertemuan ini tentu hadir dalam tidak hanya kita ingin Ramadan Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah sore ini buka puasa yang beberapa sangat mengapresiasi, bahkan tokoh masyarakat di kecamatan dan kelurahan kami pun juga ikut senang diajak silaturahmi. Alhamdulillah syukur kita sebagai tuan rumah Pemkot Palembang, Forkopimda Provinsi, Dirgasaduk semua, dan juga Forkopimda Kota Palembang dengan harapan semoga di bulan suci Ramadan ini terjalin hubungan Islamianya, kebersamaan, kekeluargaan, termasuk kita juga berharap masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tercipta suasana ke depan saling bersinergi, berkolaborasi, dan saling kerjasama ke depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Palembang meminta pemerintah Provinsi Sumsel untuk mendukung terkait permasalahan sampah di Kota Palembang, khusus terkait armada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar acara buka puasa bersama dengan seluruh kader dan memberikan bantuan kepada puluhan anak yatim. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajeksa meminta seluruh kader Golkar untuk menjalankan tugasnya mengawasi dan membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan program-program untuk masyarakat. Acara ini digelar di kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin sore. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kader Golkar Sumatera Utara. Acara diisi tausiah dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Ya, hari ini seperti Ramadan sebelumnya, kita memang secara resmi Partai Golkar Sumatera Utara membuat acara buka puasa bersama para kepala daerah dan juga kader-kader dan seluruhnya tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini juga hadir partai politik lainnya, PJ Sekda Sumut, Wakil Wali Kota Medan, para kepala daerah dari Partai Golkar, dan pengurus Golkar Sumut hingga kabupaten kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna 7 masa persidangan kedua tahun 2025. Dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Palembang tahun 2024. Ratu Dewa selaku Wali Kota Palembang mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai pembelajaran untuk perbaikan ke depan, baik itu pembelajaran publik maupun program pembangunan dan kemasyarakatan. Hari Apriansyah selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang menambahkan program khusus yang akan dipercepat pelaksanaannya yakni terkait penanganan infrastruktur, banjir, serta beberapa program yang telah dicanangkan oleh pasangan RDPS saat berkampanye. Secara detail sudah kami sampaikan tadi, tinggal ada beberapa hal yang kira menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depan, baik itu pelayanan publik dan juga kegiatan atau program pembangunan dan juga kemasyarakatan lainnya. Semakin sukses dan mudah-mudahan ke depan juga Palembang menjadi Palembang berdaya dan Palembang sejahtera. Program prioritasnya mungkin lebih banyak fokus di infrastruktur ya. Pemerintah Kota Palembang juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Polrestabes Palembang yang telah berhasil mengungkap kasus narkoba dalam lingkup yang besar dengan barang bukti 8 kg sabu dan 1.000 butir pil ekstasi. Berhasil menangkap apa ini Pak? Ya, jadi terima kasih jajaran Polrestabes ini Pak. Kita dapat penghargaan dari Ketua DPRD dan anggotanya atas pengungkapan kasus narkoba yang kemarin sudah dilakukan oleh anggota masyarakat. 4 bulan sejak pejabat baru kurang lebih sudah hampir 15 kilo.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian ESDM bersama Direksi PLN melakukan monitoring siaga kelistrikan di PT PLN UP2D S2JB Palembang. Secara keseluruhan, PLN telah melakukan antisipasi, mulai dari penambahan personel, kesiapan peralatan, manpower, hingga sistem kelistrikan. Selama bulan suci Ramadan hingga jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, PT PLN Persero melakukan antisipasi pengamanan ketenaga listrikan di wilayah Sumatera bagian selatan. PLN Unit Induk Distribusi S2JB menerapkan sejumlah skema, meliputi penempatan 2.800 petugas selama arus mudik, penggunaan 4 sistem dengan konsep zero downtime di objek vital, serta penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Peralatan juga sudah disiapkan seperti 36 unit genset, 7 UPS, 59 unit gardu bergerak, dan lainnya, guna merespon lebih awal apabila dalam kondisi darurat. Cadangan daya pada sistem kelistrikan di wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu sebesar 1.187 MW, dengan daya mampu pembangkit sebesar 3.774 MW. Kita sudah mengerahkan berbagai skema, jadi daerah-daerah vital kita suplai dengan 4 sistem, ada 2 penyulang, ada UPS, ada genset, sehingga apabila tidak ada gangguan di objek-objek vital ini sistemnya udah aman. Nanti di sini sudah dikenal dengan zero downtime. Dan kemudian kita jelaskan tadi di depan Pak Sekjen Kementerian SDM bahwa secara dari personel kita siap, dari peralatan kita siap, dari manpower siap, dari sistem kelistrikan juga kita siap. Dan kemudian untuk SPKLU juga kita siapkan titik-titik SPKLU baru di sepanjang jalan tol dan di kota-kota di Sumatera bagian selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Puluhan pemuda Padang Lawas mendatangi Polres Padang Lawas. Kedatangan puluhan pemuda ini untuk melaporkan salah satu koperasi serba usaha yang diduga melakukan pemalsuan akte jual beli. Tidak seperti yang sebenarnya yang dilakukan oknum-oknum dari koperasi serbaguna Aeknasio Group. Puluhan pemuda ini diterima langsung oleh petugas SPKT dan Kabak Ops Polres Padang Lawas. Dalam laporan ini, pihak pengacara dan pelapor menyerahkan sejumlah bukti, fotokopi surat akta yang diduga surat yang dipalsukan oleh pihak oknum KSU. Polres Padang Lawas ini melaporkan, ya kan, terkait dugaan pemalsuan, yang dipalsukan itu keadaan yang sesungguhnya tidak benar, ya kan. Kemudian yang dipalsukan itu terkait akta autentik, akta notaris. Yang kita laporkan itu koperasi Aeknasio Group, kemudian Lamtiur Situmorang, kemudian Rumondang Pangaribuan, kemudian Pera Elita Situmorang. Nah, itu kita laporkan sebagai pimpinan perusahaan KSU ini karena diduga melakukan ataupun memalsukan serta menggunakan surat palsu, akta autentik. Dibuat akta notaris ini, ya kan, saya ini seolah-olah saya menjual, saya mengoperasikan hak tanah kepada koperasi atau kepada Sugaha Monangan. Ini bergerak di bidang apa deh? Perkebunan? Perkebunan. Sawit ya? Iya, sawit. Yang lokasi sawitnya ini ada di sekitar di Eknabara, luasannya berkisar sekitar 500 hektar. Yang benar tadi ada sekelompok masyarakat tadi melapor ke Polres dan laporannya sudah diterima, sekarang sedang berlangsung di SPK. Mungkin lagi digelar mungkin di ruang SPK. Terkait apa nih? Masalah kalau tidak salah tadi dari masalah tanah dan perusahaan ya? Prosesnya begitu. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Masalah infrastruktur dan penanganan banjir masih menjadi hal yang banyak disampaikan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Medan. Hal ini terungkap pada rapat paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan reses kedua masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 bagi anggota DPRD Medan untuk daerah pemilihan 1 sampai dengan 5. Rapat paripurna DPRD Medan ini dibuka Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Zulkarnain, serta turut dihadiri anggota DPRD dan Wali Kota Medan Riko Putra Bayu Waas. Dalam laporan reses yang dibacakan, masing-masing perwakilan dari daerah pemilihan 1 sampai 5
menyebutkan bahwa hampir di setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kota Medan yang telah melaksanakan reses dan selalu menerima keluhan dari masyarakat Kota Medan tentang masalah infrastruktur dan banjir. Harapan dari masyarakat tinggal bagaimana kita pengimplementasiannya biar benar-benar efektif dan efisien. Tapi rata-rata yang memang disampaikan dari masa reses kemarin kan hampir sama. Infrastruktur jalan, drainase, ya, masih ada permasalahan drainase, jalan rusak, kesehatan masyarakat, pendidikan. Ini menjadi selalu akan hadir terus. Nah ini dari tahun ke tahun sebenarnya hampir sama. Kecamatan Sekip, Medan Petisah itu selalu mengeruhkan bahwasanya drainasenya itu selalu manfaat walaupun sudah melakukan gotong royong bersama warga dengan kelurahan, tapi juga tidak memberikan hasil yang optimal, dan hal tersebut sudah hampir 10 tahun sehingga warga sangat membutuhkan segera dilakukan normalisasi dan sebagai tindak lanjut supaya tidak terjadi banjir. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2024. Selain itu, rapat ini juga menjadi forum resmi untuk menandatangani keputusan DPRD Kota Medan yang nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Medan. Pada rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala dan Zulkarnain, serta sejumlah anggota DPRD Kota Medan juga turut hadir dalam rapat ini. Ketua Panitia Khusus atau Pansus LKPJ DPRD Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung memaparkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dan Pansus telah menggelar rapat bersama dengan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan untuk membahas berbagai aspek dalam LKPJ tahun anggaran 2024. Finalisasi pembahasan telah dilakukan pada 18 Maret lalu dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi setiap OPD sebagai bagian dari evaluasi capaian kinerja tahun 2024. Dan Duma Sari Hutagalung menjelaskan bahwa rekomendasi disampaikan oleh Pansus LKPJ DPRD Kota Medan mencakup berbagai catatan strategis, saran, dan masukan bagi setiap OPD. Dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat sistem pembangunan berkelanjutan. Keputusan dihasilkan dalam rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Medan dalam menentukan kebijakan yang lebih efektif dan transparan, serta evaluasi kinerja yang terus dilakukan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi OPD yang lemah itu yaitu kita lihat hasil penyerapannya yang di bawah 70%, yaitu ada 55% lingkungan hidup dan juga ada tenaga kerja itu 65%. Jadi di sini kami harapkan supaya digenjot ya bahwa anggaran telah kita berikan dan hasil penyerapannya masih kurang. Itu aja, dua itu. Terima kasih. Rapat paripurna ini kemudian diakhiri dengan prosesi penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan oleh para pimpinan DPRD. Dari Medan, Zulfahmi, TV mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 kepada Wali Kota Medan. Dalam rapat tersebut, sejumlah kritikan dan koreksi terhadap organisasi perangkat daerah Pemko Medan disampaikan DPRD kepada Wali Kota Medan. Rapat paripurna ini berlangsung di gedung DPRD Kota Medan yang dibuka langsung Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen Tarigan dengan didampingi Wakil Ketua Zulkarnain serta turut hadir sejumlah anggota DPRD dan Wali Kota Medan Riko Putra Bayu Waas, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Dalam laporan pengantar rekomendasi LKPJ anggaran tahun 2024 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnain, yakni ada sejumlah poin berupa kritikan dan koreksi terhadap OPD Pemko Medan, disampaikan DPRD Medan agar dapat menjadi perhatian serius Wali Kota Medan ke depannya. Di antaranya mengenai tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, di mana Bapeda diminta untuk lebih memperhatikan skala prioritas pembangunan, terutama dalam penanganan kawasan kumuh dan pengendalian banjir. Selain itu, Bapeda diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan pajak daerah dan memaksimalkan sistem digitalisasi pajak. Kemudian poin berikutnya untuk infrastruktur dan lingkungan hidup,
DPRD Medan meminta Dinas PU harus lebih responsif dalam menangani jalan rusak dan drainase tersumbat, serta memastikan proyek infrastruktur berkualitas baik. Sedangkan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, DPRD meminta harus meningkatkan pengelolaan sampah serta memperketat pengawasan terhadap industri yang mencemari lingkungan. Poin selanjutnya untuk Dinas Sosial, DPRD Medan meminta agar lebih proaktif dalam menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran. Sedangkan Dinas Ketenagakerjaan diharapkan harus memperbanyak pelatihan keterampilan bagi masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan perusahaan untuk menekan angka pengangguran di Kota Medan. Usai menerima rekomendasi dari DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan dalam sambutannya menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD Kota Medan dalam bentuk catatan-catatan strategis terhadap LKPJ tahun anggaran 2024 ini dan akan menjadi saran dan masukan bagi pemerintah Kota Medan khususnya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa akan datang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam elemen mahasiswa Sumatera Utara menggelar buka bersama yang berlangsung di salah satu kafe di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 18 Maret 2025. Buka bersama ini dalam rangka mempererat silaturahmi dan membuka semangat kreativitas antar sesama mahasiswa. Salah satu mahasiswa, Arif, menyampaikan, buka bersama momentum penting untuk bertemu dan saling berinteraksi sesama para mahasiswa. Bukan hanya sekedar seremoni berbuka puasa saja, diharapkan pertemuan ini wujud nyata mahasiswa saling bertukar pikiran demi kemajuan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diawali dengan berdiskusi antar mahasiswa dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Empat Lawang, pihak KPUD pun kini mulai menggelar tahapan pemungutan suara ulang diantaranya yaitu pengundian nomor urut pasangan calon. Acara pengundian nomor urut paslon digelar di halaman kantor KPUD Empat Lawang dan berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan baik Polri maupun TNI. Setelah dilakukan pengundian, pasangan Budi Antoni Heni mendapat nomor urut 1 dan pasangan Joncik Muhammad Arifai mendapat nomor urut 2. Ketua KPUD Empat Lawang, Eskan Budiman menjelaskan, nomor urut dari masing-masing pasangan calon ini kini resmi bisa digunakan untuk sosialisasi mereka ke masyarakat. Pihak KPUD pun mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat Empat Lawang dapat berpartisipasi menyalurkan hak suaranya pada pemungutan suara ulang nantinya. Pelaksanaan tahapan PSU di Kabupaten Empat Lawang ini semaksimal mungkin dan dengan sebaik-baik mungkin berpatokan dengan aturan yang ada dalam hal ini putusan KPU Republik Indonesia dan juga kami ada diskusi dari KPU Republik Indonesia yang mana intinya bahwa pelaksanaan PSU ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk teknis pelaksanaannya itu sendiri berdasarkan dengan teknis ataupun surat dinas dari KPU Republik Indonesia. Hari ini kita telah melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang. Maka dengan telah ditetapkannya tadi sesuai dengan SK yang telah kami tetapkan dan kami bacakan tadi bahwa mulai hari ini mereka sudah berhak untuk menggunakan nomor urutnya masing-masing dalam kegiatan mereka terkait dengan PSU di Kabupaten Empat Lawang ini. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza, Diki Pangestu, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin kembali menggelar program Bantu Uma, bantuan untuk masyarakat miskin ekstrim, bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Sekayu. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp225.000 per kepala keluarga. Bantuan ini diberikan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha bersama Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman. Di tahun 2023, program Bantu Uma menjangkau 12.661 jiwa atau 7.248 kepala keluarga. Di tahun 2024, setelah proses verifikasi turun menjadi 9.774 jiwa atau 5.471 kepala keluarga. Sementara di tahun 2025 mengidentifikasi 8.949 kepala keluarga. Bantuan Uma ini juga sebagai wujud guna menurunkan angka kemiskinan di wilayah Musi Banyuasin. Nama bantuannya nama bantuan Uma.
untuk warga yang miskin dan miskin ekstrim sejumlah 325.000 rupiah dengan jumlah yang mendapat bantuan 8.900 KK. Tahun ini berapa miliar yang kita gelontorkan untuk masyarakat miskin ini? 34 miliar. Harapan Bapak kepada masyarakat yang sudah kita bantu ini? Insya Allah harapan saya ini bukan bantuan merupakan untuk dihabis, melainkan merangsang masyarakat. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kemiskinan di Mumba akan berkurang. Program Bantu Umat ini sebagai wujud menciptakan Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih maju, serta mengentaskan angka kemiskinan. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 1 Belawan beri kenyamanan dan kelancaran arus mudik lebaran di Pelabuhan Belawan. PT Pelindo Regional 1 Belawan tingkatkan layanan dan operasional untuk melayani penumpang KM Enggapulu, kapal bantuan PT Pelni yang sandar di Terminal Bandar Deli, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Lonjakan penumpang arus mudik sebanyak 2.743 penumpang turun mulai padati Terminal Bandar Deli. PT Pelindo Regional 1 Belawan memaksimalkan pelayanan dan operasional dengan berkolaborasi bersama sejumlah stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan. Perusahaan BUMN di bidang pelabuhan ini telah menyiapkan segala sisi kesiapan SDM, fasilitas, pelayanan kapal, pelayanan penumpang, keamanan, sarana, prasarana, serta aspek lainnya. Layanan prima tersebut, PT Pelindo Regional 1 Belawan didukung kerjasama sinergitas bersama Kantor Kesehatan Otoritas Pelabuhan Belawan, PT Pelni, Pemko Medan, TNI Angkatan Laut, Polres Pelabuhan Belawan, Bea Cukai, serta Karantina dan Kesehatan Pelabuhan. Kami dari Belawan, tepatnya di Terminal Bandar Deli, sekarang memastikan bahwasanya sedang melayani kapal Ngapulu. Kapal Ngapulu adalah pengangkutan tambahan yang biasanya hanya telur, sekarang Ngapulu, dan ini turun 2.900 penumpang. Nanti kita lihat pelayanan kita bersama-sama dengan aparat, KSOP, kepolisian, kita juga dibantu dengan angkatan laut dan juga beberapa instansi lain. Dan hari ini juga di PMI juga turun, bila mana ada yang perlu diberikan bantuan kepada masyarakat yang turun. PT Pelindo Regional 1 Belawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang datang di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan yang telah menggunakan fasilitas terminal dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam dari bumi saya Wawai, Tabi pun. Ya pun. Ya pastinya salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, seputar pelayanan kesehatan di Kota Metro. Ya, peran Komisi 2 DPRD Kota Metro dalam mengawal peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Metro di era kepemimpinan Bapak Bambang Rafiq. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama, ini yang terhormat sudah hadir bersama kita sapa Bapak Efril Hadi SE-Mkes. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, dan pastinya Bapak Efril Hadi SE-Mkes ini merupakan politisi Nasdem Kota Metro yang dikenal kritis dan kerap menyuarakan aspirasi masyarakat. Berbicara soal Komisi 2 DPRD Metro, komisi ini berhubungan erat dengan bidang kesehatan. Sejauh ini, bagaimana kita melihat geliat pelayanan kesehatan di Kota Metro tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sudah diberikan
kesempatan untuk berdiskusi dengan di TV One. Ya tentunya kita kalau di bidang kesehatan kita harus melihat ya salah satu bidang yang perannya sangat kita butuhkan, terutama untuk di masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat dari kesehatan untuk selama ini di Kota Metro saya kira sudah cukup baik gitu kan. Tinggal nanti kita akan identifikasi ya perbaikan pelayanan kesehatan di bidang tertentu. Tentunya kita harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Metro harus betul-betul menjadi salah satu unggulan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Begitu. Iya. Peran Komisi 2 ini sangat vital, Pak, bagi wajah Kota Metro. Mau dijadikan apa, Pak, konsep pembangunan di Bumi Saiwawa ini, dan apakah orientasi kesehatan, infrastruktur, atau kota pendidikan? Bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan hal itu tentunya kita selaku anggota DPRD Metro, terutama Komisi 2, ya kita bermitra dengan berbagai macam OPD, termasuk salah satunya bidang kesehatan dengan dinas kesehatan, rumah sakit. Di bidang pendidikan kita juga punya mitra dengan dinas pendidikan, gitu kan. Ya tentunya kita harus melakukan sebuah fungsi yang melekat di anggota DPRD atau di DPRD itu sendiri. Ya salah satunya di pengawasan. Maka dari itu kita di Komisi 2 selalu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh dinas-dinas terkait, terutama dinas-dinas yang sudah menjadi bagian dari mitra kita, ya termasuk dinas kesehatan dan rumah sakit dan dinas pendidikan. Ya kita sangat aktif melakukan komunikasi dengan dinas kesehatan melalui formal dan non formal. Ya secara formal tentunya kita melalui hearing atau dengar pendapat antara kepala dinas kesehatan dengan kita yang ada di Komisi 2 DPRD. Dan ini kita lakukan secara rutin, gitu. Oke, sejauh ini Pak, tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kota Metro itu seperti apa, Pak? Ya kalau kita lihat kepuasan masyarakat ya terkait dengan pelayanan terutama di bidang kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Metro, ya kita harus mengidentifikasi dari berbagai macam permasalahan atau dari berbagai macam pelayanan yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan kepada masyarakat Kota Metro. Kalau kita lihat yang sering muncul ya permasalahan atau ketidakpuasan dari masyarakat, ya salah satunya akses pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan kesehatan. Terus yang kedua, ya masyarakat sering mengeluhkan terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat yang lebih kita kenal dengan BPJS. Gitu. Nah ini yang sering muncul di masyarakat. Tetapi secara garis besar kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat di tengah-tengah masyarakat di dalam kepemimpinan yang sebelumnya wali kota, yang sebelumnya Pak Wahdi dan Pak Kemaru, ya tentunya kita lihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sudah sangat bagus, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Dan menurut Bapak nih, seberapa berpengaruh bagi pembangunan daerah dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat terkait efisiensi anggaran 9,4 miliar di Kota Metro? Ya terkait dengan efisiensi, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat ya, sesuai dengan impres yang sudah diterbitkan oleh Presiden Prabowo, mau tak mau daerah itu kita harus mengikuti kebijakan itu. Nah sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kota Metro, kita harus melakukan efisiensi 9, sekian miliar. Tapi kalau kita lihat di dalam petunjuknya itu 9,3 miliar itu lebih banyak pemangkasan atau efisiensi di bidang infrastruktur. Ya seperti dana alokasi khusus yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Metro sebesar 3, sekian miliar, itu yang dipangkas termasuk anggaran-anggaran infrastruktur yang lain. Jadi ya mau tak mau pemerintah kota
atau pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan itu. Kalau kita tanya terkait dengan pengaruhnya seperti apa, saya kira ini sangat berpengaruh karena kita sudah melakukan pengesahan anggaran di akhir tahun 2024. Tentunya kita sudah mengalokasikan pembangunan atau perencanaan pembangunan yang terkait dengan dana yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Nah, jadi sangat berpengaruh, tetapi ya tinggal nanti kreativitas dari daerah masing-masing untuk menyiasati hal tersebut. Banyak kasus dan peristiwa yang akan diungkap. Menelusuri kasus demi kasus dengan investigasi yang lengkap. Telusur setiap Rabu pukul 10 malam. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore live di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Komisi 2 ini mempunyai tupoksi urusan yang dapat dibilang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa saja tanggung jawab secara umum yang diemban pada bidang tersebut, Pak? Ya, Komisi 2 itu lebih banyak di bidang kesehatan, sosial, ya termasuk di bidang keuangan ya. Sesuai dengan fungsi yang melekat di anggota DPRD, salah satunya pengawasan, legislasi, dan budgeting gitu kan. Ya kita melakukan 3 hal itu gitu. Pertama terkait dengan budgeting. Setiap penyusunan anggaran ya di akhir tahun untuk tahun berikutnya kami selalu membahas hal itu kepada OPD-OPD terkait. Nah di sanalah kami melihat ya atau melihat seperti apa kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini kita bahas bersama-sama dengan pemerintah Kota Metro. Kita sudah melakukan fungsi itu, jadi setiap penyusunan anggaran kita sudah melakukan hearing,
atau kita melakukan dengar pendapat dengan OPD-OPD yang terkait dengan Komisi 2. Gitu. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Di samping itu, kami selaku anggota DPRD diberikan hak juga untuk melakukan pengawasan. Karena regulator itu pelaksana ada di OPD-OPD terkait. Kami hanya memberikan kebijakan dan memutuskan kebijakan secara bersama-sama. Jadi kami memastikan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro bersama-sama DPR itu harus berjalan dengan baik, sesuai dengan kesepakatan kita secara bersama-sama. Oke, itu sejauh ini Pak, bagaimana sinergitas DPRD Metro, khususnya Komisi 2 dengan sejumlah dinas Pak? Misal tadi kan sudah dibahas juga hearing, apakah pola hearing terjadwal atau bagaimana Pak? Ya sinergi itu harus kita bangun terus-menerus ya. Jadi selama ini kita sudah menjalin sebuah konsolidasi, hearing, ya, atau kita melakukan komunikasi baik itu formal dan non formal dengan mitra-mitra OPD yang ada di Komisi 2. Ya, contohnya di bidang kesehatan. Pada saat kita melihat permasalahan-permasalahan seperti kemarin ada kasus-kasus demam berdarah yang meningkat, kita melakukan hearing dengan dinas kesehatan bersama-sama dengan rumah sakit baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kota Metro. Begitu juga dengan dinas pendidikan. Ya, kemarin kita melihat ada permasalahan di bidang pendidikan, gitu kan. Kita juga melakukan komunikasi atau dialog, gitu kan, berdiskusi sekali lagi baik itu formal maupun non formal, dan ini kita jadwalkan. Ya, dijadwalkan setiap penyusunan anggaran baru, dan juga kita akan melakukan komunikasi pada saat-saat ada permasalahan yang muncul. Jadi tidak berdasarkan penjadwalan itu saja. Jadi kalau seandainya ada permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan OPD yang bersentuhan dengan kita atau dengan bermitra dengan kita langsung melakukan komunikasi dengan OPD-OPD tersebut. Banyak kasus dan peristiwa yang akan diungkap. Menelusuri kasus demi kasus dengan investigasi yang lengkap. Telusur setiap Rabu pukul 10 malam. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan Bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Sebagai anggota legislatif nih Pak, bisa sharing sedikit Pak, bagaimana menjaga kebugaran di tengah aktivitas yang super padat ya? Ya, tentunya kebugaran itu ya tentunya kita diawali dengan pikiran ya. Jadi ya kita harus berpikiran positif,
Di samping itu juga kita harus berolahraga, gitu kan. Kita upayakan rutin berolahraga, gitu kan. Terus menjaga pola makan, yaitu kita insya Allah nanti kita segar bugar kok. Oke, dari pikiran terus menjalar ke seluruhnya Pak ya? Iya. Oke, kita sekarang sudah punya pemimpin yang baru Pak. Adakah pesan khusus Pak yang dititipkan dari sisi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Metro ini Pak? Iya. Ya, terima kasih. Ya, tentunya kita yang pertama mengucapkan selamat ya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Mas Bambang dan Mas Rapik yang sudah dilantik dan sekarang sudah menjadi Wali Kota Metro, gitu kan. Ya, saya secara pribadi menyampaikan mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan sehingga beliau berdua bisa melaksanakan tugas yang berat ini. Ya, kalau kita lihat VR Kota Metro tentunya masih sangat banyak ya, gitu. Tetapi yang paling penting kita melakukan pembangunan itu harus berkelanjutan. Jadi ya kita harus melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya dan itu harus kita lanjutkan kalau itu yang baik, gitu kan. Tetapi kalau seandainya yang tidak baik, ya mungkin kita bisa tinggalkan atau kita memperbaiki program-program, gitu. Karena intinya di dalam menjalankan pembangunan itu harus berkelanjutan, gitu kan. Ya, jadi ya pesan saya tentunya mudah-mudahan beliau berdua lancar dan karena tantangan ini lebih besar, gitu kan. Tantangan Kota Metro ini banyak yang harus kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan beberapa janji politik yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Ya, itu memang harus mempunyai kreasi atau kreativitas yang lebih, gitu kan, untuk melakukan kepemimpinan di masa kepemimpinan beliau berdua. Iya, terkait tantangan nih Pak tadi kan, pelayanan kesehatan akhir-akhir ini tuh kerap kali menjadi trending topik di masyarakat. Nah, ini kan sebagai salah satu bentuk tantangan ya Pak, tak terkecuali di Kota Metro. Sebagai anggota DPRD Komisi 2, apa saja Pak isu-isu yang sudah terdengar khususnya pada masalah kesehatan? Iya, kalau masalah kesehatan tentunya memang kompleks ya. Karena namanya pelayanan, kita harus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ya tentunya kepuasan yang ada di masyarakat itu berbeda-beda, gitu kan. Tetapi kita harus melihat faktor-faktor pelayanan kepada masyarakat itu apa saja yang memang mendasar, gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan, masyarakat banyak mengeluhkan ya terhadap pelayanan atau kecepatan pelayanan yang ada di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskes dan lain-lain. Jadi masyarakat masih banyak mengeluhkan ya keterlambatan dari pelayanan itu. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Di samping itu juga seperti yang saya sampaikan, karena sekarang ini era BPJS atau era JKN dan Kota Metro sudah OHC, artinya masyarakat Kota Metro ini sudah tercover semua oleh BPJS. Ya, ini dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, gitu kan. Ya tentunya ini juga menjadi salah satu keluhan. Kalau seandainya ada permasalahan terkait dengan jaminan kesehatan pada saat masyarakat itu berobat di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Banyak kasus dan peristiwa yang akan diungkap. Menelusuri kasus demi kasus dengan investigasi yang lengkap. Telusur setiap Rabu pukul 10 malam. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One.
Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi terkini dari jantung sumber berita, berimbang dan terpercaya. Nikmati kabar petang setiap hari jam 4:30 sore live di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Jika berbicara tentang akhirnya tadi ada sedikit unsur untuk peningkatan pembangunan terhadap kesehatan, pasti berbenturan nih dengan keterbatasan anggaran. Bagaimana Komisi 2 khususnya Bapak menyiasati hal tersebut, Pak? Ya, saya pikir kalau terkait anggaran mungkin semua daerah itu mempunyai problem itu ya. Ya kecuali DKI Jakarta yang memang betul-betul sudah mandiri. Tetapi kalau daerah-daerah lain itu masih terpaku atau berpangku oleh dana transfer dari pusat, gitu kan. Nah makanya dari itu ini dibutuhkan ya kreativitas dari pemimpin, ya terutama pemimpin-pemimpin daerah untuk melakukan potensi-potensi dana yang bisa kita tarik ke kota metro, gitu kan. Ya kalau di bidang kesehatan, ya saya pikir banyak itu dana-dana pusat yang bisa kita lakukan negosiasi, berkomunikasi atau lobby kepada pemerintah pusat supaya dana-dana dari pusat itu bisa diluncurkan ke pemerintah kota metro, terutama di bidang kesehatan, gitu kan. Saya pikir seperti di bidang kesehatan, pemerintah pusat itu cukup besar untuk menganggarkan sarana prasarana di bidang kesehatan. Nah ini yang harus dikejar oleh pemerintah kota metro. Di samping itu juga, ya kita harus menggali potensi yang ada di kota metro atau meningkatkan PAD yang di kota metro, sehingga kalau seandainya itu bisa kita tingkatkan, ya mudah-mudahan dana itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi sinkron gitu ya Pak ya? Ya. Nah terkait masih dalam hal peningkatan juga Pak, ini untuk membuka wawasan masyarakat Pak ya, bagaimana sih Pak sebenarnya tahapan sebuah pembangunan hingga terrealisasi dengan baik Pak? Ya tentunya tahapan pembangunan itu sudah berikan petunjuk atau aturannya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya kita harus melakukan tahapan pembangunan itu melalui dari perencanaan ya. Yang pertama kita harus merencanakan pembangunan itu betul-betul baik. Ya kita harus mengatur dan merencanakan ya plan pembangunan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita harus melakukan ya melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan ya RAP yang sudah kita tentukan, gitu kan. Nah, disinilah kita butuh pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan oleh pemerintah kota metro melalui UPD terkait, dan juga bisa kita lakukan selaku anggota DPRD. Nah, kalau 3 tahapan ini sudah kita lakukan dengan baik, saya pikir pembangunan akan jauh lebih baik. Gitu. Ya, karena semuanya akhirnya elemen ini bekerja sama ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut kacamata Komisi 2 DPRD Pak, apakah apa tolak ukur nih Pak keberhasilan kesehatan di suatu daerah menurut Bapak? Keberhasilan di bidang kesehatan? Iya. Ya kita kalau melihat keberhasilan suatu daerah, terutama di bidang kesehatan, tentunya banyak faktor yang harus kita lihat.
sejauh mana pemerintah daerah itu sudah melaksanakan itu. Apalagi di dinas kesehatan itu punya mandatory spending sendiri gitu kan. Jadi anggarannya itu memang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari itu gitu kan. Nah, kalau seandainya sebuah daerah sudah melakukan itu, otomatis anggaran di bidang kesehatan itu mempunyai lebih dibanding dengan OPD-OPD yang lain. Nah, terus di samping itu, ya kita melihat apakah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sudah bagus. Nah, terus jaminan kesehatan kepada masyarakat itu sudah berjalan dengan baik, gitu. Nah, tapi kalau 3 faktor ini sudah kita lakukan dengan baik, ya mudah-mudahan pembangunan di bidang kesehatan itu sudah jauh lebih baik, gitu. Walaupun ada faktor-faktor yang lain itu yang menjadi indikator bahwa pembangunan sebuah keberhasilan di dalam bidang kesehatan. Oke. Perbincangan kita ini kan semakin hangat nih Pak. Ya. Emang nggak terasa dari tadi ternyata semua ilmu dan pengetahuan ya. Beberapa memang baru pasti pemirsa juga di rumah mendengar informasi-informasi yang barusan dijelaskan oleh Bapak nih selaku Komisi 2 DPRD. Terbaru adalah masalah BPJS tadi ya Pak ya. Terkait dengan adanya isu pembedaan pelayanan kesehatan yang diterima hingga sulitnya prosedur dalam mengurus rujukan karena aturan 144. Penyakit yang sulit dirujuk nih. Apa tanggapan Anda melihat masalah ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Munir. Jadi ya terkait dengan regulasi yang dibuat oleh BPJS, terutama yang terbaru ya, terkait dengan pelayanan kesehatan di bidang BPJS yang sudah ditentukan itu ada 144 yang tidak bisa dilayani. Ya tentunya kita harus melihat secara luas ya, karena memang BPJS sekarang ini dia bertindak sebagai regulator dan operator, gitu kan. Jadi mau tak mau masyarakat harus mengikuti aturan itu, gitu kan. Contohnya seperti yang disampaikan tadi, permasalahan BPJS pembedaan pelayanan, gitu. Baik itu untuk peserta BPJS maupun yang tidak BPJS atau pasien umum. Saya pikir kalau untuk pembedaan pelayanan untuk di Kota Metro sudah cukup berkurang ya, gitu. Karena apa? Saya bisa menyampaikan hal itu karena di Kota Metro ini rata-rata pasien itu adalah peserta BPJS. Jadi kalau seandainya ada salah satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang membeda-bedakan pelayanan kesehatan antara peserta BPJS dan bukan, saya pikir dia tidak akan mendapatkan pasien. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.